yang sudah kami sediakan. Dan semoga semuanya sudah makan siang ya, sudah disiapkan juga. Tadi sudah tersenyum, kayaknya udah kenyang ya Mbak ya. Sudah sudah segar. Dan juga sekali lagi untuk teman-teman yang baru datang, kami harapkan teman-teman untuk bisa mengisi terlebih dahulu absensi yang sudah disiapkan oleh teman-teman dari Taman Budaya Yogyakarta. Dan sebentar lagi kita akan bersama-sama memulai rangkaian acara Salah Sehat Seni Budaya Fotografi di Ruang Publik antara privasi dan juga ekspresi. Sekali lagi kami undang bersama teman-teman yang mungkin masih di belakang bisa bergabung bersama kami di kursi-kursi yang sudah disediakan, karena setelah ini kita akan memulai rangkaian acara Salah Sehat Seni Budaya Fotografi di Ruang Publik antara privasi dan juga ekspresi. Tapi ini udah fokus. Ini kan ngeblur kan. Kalau anu ini aja nanti sekali di zoom out, nanti frame-nya segini aja sama biar kelihatan apa itunya, materinya ini gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, salam budaya. Baik, terima kasih banyak. Selamat siang, selamat datang sekali lagi di Lobby Society dari Taman Budaya Yogyakarta. Teman-teman, semoga dalam keadaan sehat di siang hari ini, dan kami ucapkan juga terima kasih banyak pada teman-teman dari Taman Budaya Yogyakarta yang akhirnya pada hari ini Rabu 11 Juni 2025 kita bisa berkumpul kembali bersama di Salah Sehat Seni Budaya Fotografi di Ruang Publik antara privasi dan juga ekspresi. Dan kita juga ucapkan terima kasih banyak kepada moderator dan juga para pemateri yang sudah hadir bersama kami. Tapi sebelumnya kami juga ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang ternyata sangat antusias untuk bisa mengikuti Salah Sehat kali ini, karena ternyata laporan dari teman-teman dari Taman Budaya Yogyakarta animo cukup tinggi dan juga melebihi batas kuota yang sudah ditentukan. Boleh berikan tepuk tangan untuk kita semua di siang hari ini, teman-teman semua. Luar biasa. Dan juga perkenalan sebelumnya, saya Pelugas Marman akan menemani Bapak Ibu sekalian dan teman-teman sebelum rangkaian Salah Sehat ini akan kita mulai. Dan sebelum kita masuk ke rangkaian utama di siang hari ini, kita akan menyanyikan terlebih dahulu lagu Indonesia Raya. Untuk itu kepada hadirin kami persilakan berdiri. Salah
Baik, sekarang kita juga sudah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kita mungkin langsung masuk saja ke inti acara kita. Namun ada baiknya saya undang terlebih dahulu moderator di siang hari ini. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk Mbak Devi Yogianti. Mohon bersama bergabung ke depan bersama saya. Monggo boleh duduk terlebih dahulu karena selain kita setting jam ya Mbak Devi. Setting jam ya. Karena masa saya bertugas untuk di siang ini sudah terlebih dahulu. Saya akan serahkan ke Mbak Devi yang nanti juga akan memperkenalkan 4 materi di siang hari ini. Siap, terima kasih Mbak Gia. Terima kasih banyak untuk berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Mbak Devi, teman-teman. Saya langsung Mbak Devi. Oke, terlalu pendek ya kursinya. Saya gedein. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semua kali ya. Ini kayaknya dari skala umur nih cukup beragam. Ada yang dari Gen Z sampai Gen mana nih? Gen X, Boomer, atau apa nih? Kayaknya sangat beragam ya siang hari ini audiensnya. Terima kasih teman-teman sudah hadir di acara fotografi di ruang publik. Ini sebuah salah sehat yang diadakan oleh Taman Budaya Yogyakarta. Siang hari ini kita seharusnya ada 4 pemateri, tapi sayang sekali Mas Aji belum bisa hadir karena ada urgensi yang memang tidak bisa ditinggalkan. Jadi siang hari ini kita akan bertemu 3 narasumber kita. Ada Mas Novan Jenny, ada Mas Bimo, dan ada Kakak Niken. Jadi nanti kita akan berdiskusi bersama 3 pemateri kita. Sebelumnya aku mau tanya dong nih teman-teman, asalnya dari mana nih? Ada yang paling jauh dari mana? Mungkin luar kota, ada luar kota, atau semuanya dari Jogja? Dari mana Masnya? Jawa Timur. Jawa Timur mana Mas? Probolinggo. Sengaja datang ke Jogja untuk kuliah di Jogja? Oh gitu. Bohong nih. Ini bohong nih. Oke. Mungkin siang hari ini kita tidak akan berlama-lama ya untuk sambutannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Devi Yogianti. Saya seorang fotografer dokumenter. Saya sudah di Jogja dari tahun 2012 sampai sekarang. Tapi saya pulang balik karena saya tidak berdomisili lagi di Jogja. Jadi Jogja hanya tempat singgah dan belajar. Siang hari ini mungkin saya akan memanggil 3 narasumber kita hari ini. Boleh maju ke depan, Mas Bimo, Mas Novan, dan Kak Niken. Silakan untuk menempati kursi panas ini ada di depan. Mungkin dari tim teknis bisa mempersiapkan materinya dulu kali ya. Ini kira-kira siapa dulu nih? Kalian mau switch materi, siapa yang presentasi duluan, atau saya yang menentukan siapa yang akan mempresentasikan materinya? Ayo kakak-kakak, bisa maju ke depan. Oke, silakan menempati kursi yang sudah disediakan, boleh di mana aja. Bapak di tengah ya Pak ya, akademisi. Di sini ada akademisi. Oke, sebelumnya mungkin saya memperkenalkan dari masing-masing narasumber terlebih dahulu kali ya. Oke, di sebelah saya ini ada Kakak Niken. Nama panggungnya ini bukan nama panggung yang di sini nih. Nama panggungnya Niken Arale. Mungkin teman-teman yang sudah lama mengikuti mengikuti fotografi ini pasti familiar banget nih sama Kakak Niken nih. Kakak Niken ini banyak berkontribusi di ranah fotografi komersil dan juga fashion. Jadi cukup menarik ketika nanti kita akan berbicara soal bagaimana fotografi di ruang publik dari perspektifnya Kakak Niken. Dan Kakak Niken juga sebenarnya punya latar belakang pendidikan arsitek.
Jadi wah banyak banget nih. Apa ya, kayak jalan-jalannya banyak banget, di jalan tikusnya yang bisa dilalui banyak banget. Lalu di sebelah rekan-rekan ada Mas Novan. Mas Novan ini akademisi, dulu jurnalis, dan juga mengajar. Saat ini Mas Novan sebagai pengajar di Institut Seni Indonesia Yogyakarta di jurusan fotografi ya Mas ya. Nah, Mas Novan ini juga cukup menarik gitu, di awal karirnya juga dia sebagai jurnalis, dia banyak bekerja di lapangan, bagaimana dia juga banyak bertemu dengan subjek-subjek di ruang publik, tidak hanya di ruang-ruang private, dan sekarang dia kembali masuk ke dalam satu tempat atau satu inkubator fotografi dalam universitas. Nah ini akan gimana sih kalau misalnya akademisi berpikir atau mencari tahu soal mencari tahu soal etika fotografi di ruang publik seperti apa gitu. Nanti perspektifnya bisa dari Mas Novan. Lalu di paling ujung sebelah sana ada Mas Bimo. Mas Bimo juga latar belakangnya sebagai arsitek, sama kayak katanya Ken. Ini banyak arsitek ya. Di sini ada arsitek juga, nanti jadi fotografer juga nih kayaknya. Oke, Mas Bimo ini banyak sekali melakukan aktivitas fotografi, khususnya di street fotografi. Pasti kalian sangat familiar, kelasnya Mas Bimo juga banyak diadakan di beberapa, entah itu toko kamera atau bersama brand kamera. Nah, Mas Bimo ini sangat famous di ranah street fotografi. Jadi kalau dicari ini di Google, jadi Bimo street photographer pasti keluar. Oke, tiga narasumber ini sudah saya perkenalkan. Mungkin untuk presentasinya, Mas sudah disiapkan? Oh belum. Oke, mungkin di sini ada yang profesinya sebagai fotografer dalam keseharian. Boleh mengatakan? Ada? Loh, nggak ada fotografer gimana? Nggak ada yang mau ngaku? Atau gimana? Kok ternyata nggak ada fotografer di sini? Serius, satu pun nggak ada nih? Iya, ini mukanya sebenarnya fotografer semua, tapi kok tidak ada yang mengaku sebagai fotografer ya? Ini malu-malu atau gimana? Nggak ada nih sama sekali. Jadi profesinya apa nih rata-rata di sini nih? Mahasiswa, oke, mahasiswa. Kalau dari pada sini ada murid-muridnya nggak nih Pak Sri Pak? Ada ya, oke. Oke, udah. Oke, untuk siapa yang mau presentasi dulu? Mas Bimo boleh? Boleh, oke. Silakan Mas Bimo bisa memulai presentasinya. Kita untuk waktunya kita bisa di 10 menit ya, 10 sampai 15 menit, nanti kita bisa kasih kesempatan ke teman-teman yang lain. Oke. Oke, harap bersabar ya teman-teman, masih dipersiapkan presentasinya. Mungkin kalau udah ada yang punya tabungan pertanyaan, boleh banget disimpan dulu, nanti bisa diajukan saat sesi Q&A. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
kasih banyak sudah diberikan kesempatan untuk ngobrol di sini. Fotografi ruang publik. Perkenalkan, nama saya Bimo Prasetyo. Sebenarnya mungkin di sini yang paling profesional, ya paling nggak profesional motret itu saya. Mbak Niken itu profesional juga, Mas Novan juga pasti profesional karena akademisi biasanya praktisi juga, gitu, dan praktisinya berbayar. Saya tidak berbayar. Saya masih aktif sebagai arsitek, jadi saya bikin konsultan dan desain interior dengan teman-teman saya di dulu yang satu fakultas atau angkatan di Universitas Islam Indonesia. Ini kan dinas kebudayaan ya, jadi ketua Dewan Keseniannya juga itu kebetulan dosen saya Pak Revi, Dewan Kebudayaan. Nah, bicara ruang publik ini sangat menarik karena ayah saya itu juga arsitek. Saya ngajari potret ayah saya tahun 88-89, beliau sudah bermotret, saya diajari motret. Waktu itu ada beberapa kamera SLR di rumah gitu. Saya sering diskusi waktu kuliah dengan dia. Kebetulan ayah saya dulu bekerja di Dinas Tata Kota. Jadi banyak sekali diskusi-diskusi tentang arsitektur gitu. Memang sangat menarik karena ruang publik ini boleh next mas. Nah, apa sih sebenarnya pengertian ruang publik? Ya, ruang publik itu sebenarnya sangat penting sekali, terutama di perkotaan seperti kita ini gitu. Karena di kota ini tanpa adanya ruang-ruang terbuka dan banyak ruang-ruang publik itu, maka kita akan kehilangan ruang-ruang komunal sebenarnya. Itulah yang kemudian saya temukan ketika saya ngetrik di Kalijobi, saya jalan dari belakang Malioboro ke arah selatan atau dari Gondolayu itu ke arah utara. Di tengah-tengah itu biasanya saya akan ketemu dengan ruang-ruang publik gitu ya, dan banyak sekali gitu jenisnya. Next, dan bentuk-bentuk ruang publik sendiri ini kalau di arsitektur sangat dipengaruhi oleh pola pertumbuhan bangunan yang ada di kota. Ya, pola jenisnya juga beda-beda lagi, dan ruang publik ini sebenarnya mengacu pada ruang terbuka. Jadi dia ruang terbuka, dia namanya public space, lalu ada open space. Nah, ruang terbuka ini juga jenisnya ada dua, ada umum dan khusus gitu ya. Jadi yang umum ini yang kita jumpai di jalanan, di trotoar, kemudian di 0 km itu ada satu open space, public space, itu ruang-ruang yang umum. Kemudian ada yang khusus gitu ya. Khusus gimana? Misalnya di tengah perumahan, perkampungan itu biasanya menjadi khusus karena perumahan terutama dia tidak bisa diakses sembarangan. Kecuali misalnya oleh penghuni perumahan itu, ada beberapa perumahan yang memang ketika mau masuk saja sudah harus memperlihatkan identitas. Next, nah inilah biasanya ketika saya pernah dulu ikut mendesain, waktu saya pernah kerja di Jakarta di salah satu konsultan. Kemudian kita punya proyek mendesain ruang publik di tengah perkantoran gitu ya. Kita biasanya akan membuat site plan seperti ini, master plan seperti ini. Jadi kita tentukan, oh ini mana zona buildingnya di mana, zona ruang publiknya di mana, ruang zona misalnya ada parkirnya di mana kalau di Jakarta gitu, misalnya kota-kota besar. Next, nah sehingga dari master plan begitu baru akan tercipta desain yang kira-kira akan seperti ini. Ini kalau di dunia arsitektur. Next, nah Jogja juga begitu. Jadi di Jogja kemudian banyak sekali ruang-ruang terbuka hijau yang kemudian didesain, diciptakan, di-create untuk mewadai komunitas atau aktivitas-aktivitas yang berbasis komunitas atau umum. Next, nah seperti ini misalnya desain ruang terbuka hijau di Becak gitu ya. Jadi biasanya nanti dan itu banyak sekali. Teman-teman kalau di pinggir Kali Gajah Wong itu juga saya akan ketemu dengan ruang-ruang publik di depannya. Rusun Kalijobi itu juga akan ketemu dengan ruang-ruang terbuka begini. Next, ini adalah nah ini ada beberapa ruang publik yang saya bilang di Kalijobi gitu ya. Terus
Tugu itu juga selalu menjadi ruang terbuka yang sangat menarik. Kemudian ini di Kali Gajah Wong di Kota Gede. Terus ini yang saya juga sering nonton di sini di bawah jembatan Sarsito 2. Itu di bawah ada tempat-tempat untuk nongkrong, coffee shopnya, ada tempat kita bisa beli jajan dan sebagainya. Dan bahkan kemarin ada kampus yang kemudian mengadakan pameran foto dan diskusi foto di bawah jembatan ini. Ini menarik sekali. Ya. Next. Nah, sehingga dengan kata lain bahwa di kota itu by design. Jadi hampir semuanya itu by design, meskipun tidak seluruhnya, tapi mungkin saya bisa bilang 90% itu by design. Ya. Next. Nah, kemudian privasi. Privasi ini menjadi sangat penting ya, karena kita itu punya hak atas privasi. Bagaimana foto kita, misalnya di jalanan kita didokumentasikan oleh seseorang atau siapapun itu. Kemudian foto kita mau ditampilkan di apapun itu, misalnya karena sosial media kan, atau koran atau gimana, itu kita punya privasi. Sehingga nanti juga ada beberapa negara itu bahkan ketika menampilkan foto yang bukan subjek utama dari pemberitaan, itu orangnya wajahnya akan di-blur semua. Seperti di Google Street View. Jadi Google Street View itu akan sudah menerapkan itu. Sehingga foto orang yang ada di Google Street View itu biasanya akan di-blur by request. Tapi ada juga yang nggak by request, jadi ada yang memang sengaja mau di-blur, ada yang masih kelihatan gitu. Biasanya begitu. Next. Nah, prinsip yang banyak sekali. Ruang publik ini, privasi ini sangat penting sekali. Jadi kita itu punya hak atas privasi kita. Jadi prinsip-prinsip privasi ini banyak sekali ya, tidak kehilangan hak privasi sepenuhnya, pengawasan, dan kemudian ada yang ketiga ini pengambilan gambar atau foto. Sehingga yang paling ditekankan adalah penggunaan dan penyebaran. Untuk apa foto itu? Untuk apa foto itu dipergunakan? Terutama pada pelanggaran reputasi, keamanan individu dan sebagainya gitu ya. Nah kemudian yang keempat, yang ini sangat kita concern karena banyak sekali terjadi di mungkin tidak hanya di Indonesia tapi di banyak negara gitu ya, yaitu kebocoran data pribadi gitu. Karena perlindungan data pribadi itu sangat penting. Saya kemarin diminta NPWP, KTP, itu saya kasih watermark. Jadi harus ada watermarknya supaya tidak disalahgunakan. Ini untuk kepentingan apa? Gitu. Nah teman-teman juga gitu. Jadi misalnya teman-teman suatu saat dimintai data KTP atau NPWP atau apapun itu, sebisa mungkin ada watermarknya sehingga kemudian tidak disalahgunakan. Next. Nah, privasi ini sangat penting dan the right to privacy ini merupakan hak asasi manusia. Ini diatur dalam pasal 28 ayat 1. Jadi setiap orang berhak atas perlindungan pribadi keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawa kekuasaannya. Ini sangat penting sekali. Dan karya fotografi yang kita ambil di jalanan itu juga berkaitan sekali dengan privasi seseorang, gitu ya. Karena saya berhak untuk, dan itu saya praktekkan, gitu ya. Ketika saya memotret orang dan orangnya nggak mau difoto, nyamperin saya, minta dihapus, ya saya hapus. Kecuali kemudian saya bisa membujuk dia untuk dia tidak menghapus, nggak apa-apa foto. Setelah ngobrol dan sebagainya, kemudian dia setuju fotonya tidak dihapus, itu lain soal. Tapi kalau dia tetap bersetuju foto, mas saya nggak mau difoto, saya hapus itu. Karena saya sudah melanggar privasi dia ketika saya tidak menghapus foto yang saya ambil dan orangnya nggak setuju, gitu ya. Oke, next. Nah ini adalah tantangan. Tantangan kita itu saat ini banyak sekali ya. Jadi tantangan privasi juga itu ada teknologi face detection, pengenalan wajah yang bisa digunakan tanpa atau dengan ketahuan sendiri. Ada beberapa aplikasi yang kemudian dia by face recognition, dia harus mengupload foto dirinya. Itu sudah dengan kesadaran. Artinya kesadaran bahwa nanti kita akan diskusi itu lebih lanjut gitu ya. Dia kalau mau dapat fotonya harus dia selfie fotonya dari berbagai sisi. Itu yang dinamakan dengan biometrik wajah gitu. Nah itu sudah sukarela dia bahkan mengupload identitas dan sebagainya gitu. Lalu ada media sosial, ini jelas gitu. Terutama jika ada kepentingan komersil gitu. Saya bertanya-tanya ketika misalnya saya makan di satu restoran misalnya, lalu kemudian ada food blogger atau food influencer dan wajah saya masuk di situ, jelas dia mendapatkan keuntungan ekonomi dari situ. Ketika ada wajah saya di sini, saya bisa protes sebenarnya. Tapi orang kita kan males gitu.
Padahal kalau saya misalnya ikut ke syuting video atau diwawancarai dia dan kemudian kontennya dia itu dimonetize, saya bisa protes sebenarnya karena itu menghasilkan keuntungan komersial. Lalu berikutnya ada sensor bacaan digital dan sebagainya. Ini mungkin kita akan susah. Yang ini mungkin dari intelijen gitu. Next. Nah ini kita ini diatur dengan sangat ketat di Undang-Undang Dasar 45 Pasal 28 bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Ini termasuk hak kita ada di ruang publik. Jadi kita bisa berkumpul dan sebagainya itu kita punya. Makanya di Amerika yang baru ramai ini di Los Angeles, California, itu ada ketidaksepakatan antara gubernur, wali kota, dan presiden. Kenapa? Karena negara bagian California merasa bahwa unjuk rasa itu masih bisa dikendalikan oleh negara bagiannya, tapi presiden itu turun tangan dengan menghadirkan garda nasional karena presiden merasa bahwa unjuk rasa ini sudah di luar kontrol. Sehingga tadi protes itu saya lihat press conference-nya baik dari presidennya ataupun dari wali kotanya, mereka itu saling menjelek-jelekkan gitu, karena ini satu hak sendiri, mereka punya hak gitu. Nah ini juga yang terjadi di negara kita bahwa tapi ini nggak ada masalah ya karena kita sudah sepakat semua gitu ya. Implementasinya berbeda di Indonesia. Next. Lalu ada kebebasan berkumpul dan berserikat gitu. Nah keterbatasannya pasti ada. Lalu hak atas aksesibilitas dan non diskriminasi. Jadi misalnya ada teman-teman dari difabel dan sebagainya itu harus juga kita bisa akomodir. Ini tertera di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Gitu. Next. Lalu ada hak atas keamanan dan perlindungan. Jadi negara itu wajib menjaga keamanan dan perlindungan kita. Kalau ada apa-apa kita bisa lapor ke negara dan negara itu menjamin hak itu pada kita. Gitu. Lalu hak atas kebersihan lingkungan, sehat dan sebagainya. Gitu ya. Next. Nah, hak manusia dan ini pilar penting dalam demokrasi seperti di Indonesia dan banyak negara-negara demokrasi lainnya. Nah, tapi tantangannya ada. Tantangannya adalah kita ada diskriminasi, ada bullying, ada dan sebagainya gitu ya. Lalu kurangnya fasilitas publik yang inklusif, sehingga banyak di kota-kota besar kemudian didesain ruang-ruang publik itu, termasuk di Jogja juga gitu. Nah, yang terakhir ini juga banyak terjadi di sini komersialisasi ruang publik, kasih akses. Bahkan di kampung saya sendiri di Soraga, itu di Soto Sawah gitu ya, itu dibahas di rapat RT gitu. Kenapa? Karena yang jualan di pinggir jalan itu sudah memakai bahu jalan, sehingga itu harus diingatkan. Kenapa? Karena jalan ini adalah fasilitas umum yang tidak boleh diganggu. Ketika Anda jualan di situ di bahu jalan, implementasinya nanti apa? Implikasinya parkir pasti akan jadi berantakan. Terus Anda pasang banner di bahu jalan yang tadinya mobil simpangan nggak cukup masih bisa ke bahu jalan karena ada banner itu jadi nggak bisa. Itu juga jadi permasalahan di kampung saya sendiri, di RT saya sendiri gitu ya. Gitu. Next. Nah, kemudian ada hak di ruang publik. Apa itu hak cipta fotografi? Ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 itu. Saya bukan orang hukum, tapi kalau kita mesti belajar juga sedikit-sedikit supaya kita tahu apa hukumnya sih gitu. Nah, ada namanya hak cipta fotografer. Ini fotografer yang mengambil gambar secara sah di ruang publik itu adalah pemilik hak cipta foto tersebut. Pas dari apa atau siapa yang ada dalam foto itu. Jadi kita yang mencat shutter itu foto itu menjadi hak kita. Baik mau didaftarkan atau enggak itu hak kita. Nah, tapi yang jadi masalah ruang publik itu juga tidak sama dengan bebas dari aturan. Dia tetap ada aturan. Kenapa? Karena nanti kita akan bicara privasi ya. Meski ruang publik terbuka umum bukan berarti semuanya bisa bebas. Fotonya untuk disebarluaskan. Terutama jika untuk kepentingan yang bersifat komersial. Nah, undang-undang kita itu mengatur hanya sebatas itu, yang bersifat komersial. Selama tidak komersial, itu nggak ada aturannya, saja batasnya cuma ketika. Next. Nah ini dia. Pasal 40 ayat 1, fotografi termasuk karya yang dilindungi hak cipta. Hak cipta itu muncul secara otomatis setelah karya dibuat, baik didaftarkan maupun tidak. Jadi nggak ada masalah begitu kita mencat shutter, maka foto itu hak ciptanya dari kita. Gitu. Lalu kita akan ketemu dengan undang-undang ITE, melarang menyebarkan konten termasuk foto yang melanggar privasi atau kemudian merugikan orang lain.
Ketika Anda motret saya, yang saya posisinya lagi jelek sekali, padahal biasanya saya tampil ganteng gitu ya, terus disebarkan, terus citra saya jadi turun, nah itu jadi masalah gitu, misalnya, ya, itu jadi masalah. Makanya saya berhati-hati ketika di jalan itu motret orang menguap, orang tidur itu harus hati-hati motretnya. Ketika saya sebarkan dan orangnya nggak suka, itu bisa protes saya, bahkan saya bisa tutup gitu. Nah, lalu kemudian ada undang-undang perlindungan data pribadi di tahun 2002 yang memuat identitas atau wajah orang, termasuk data pribadi visual. Banyak sekali aturannya sebenarnya. Next. Nah, lalu yang berikutnya adalah etika. Etika ini penting sekali. Ya, jadi saya selalu bilang dengan teman-teman, kalau kamu dapat foto bagus, tapi kira-kira fotonya nggak etis, kamu harus berkaca pada dirimu sendiri. Kira-kira kalau kamu difoto, kamu mau nggak? Maka etika ini sesuatu yang sifatnya normal, dia bukan sesuatu yang baku, normal. Jadi dia bersih moral, sehingga etika ini sangat berkaitan dengan moralitas dan seperangkat nilai yang prinsip menentukan baik atau buruk. Kira-kira baik atau buruk itu kan subjektif sekali. Menurut kita baik, menurut orang lain bisa belum tentu baik. Menurut kita buruk, menurut orang lain bisa jadi baik. Itu sangat subjektif. Sehingga etika ini sebagai faktor moral sebenarnya, bahwa kita punya normal begini di Jawa, kita punya normal begini di Jogja, punya orang panduan nilai moralnya begini. Next. Nah, apa sih yang tujuan dari etika ini kan sebenarnya menciptakan suasana nyaman. Jadi nyaman, sama kayak kalau saya punya pacar gitu kan, yang penting nyaman mas gitu. Nyaman ini sesuatu yang subjektif, jadi nggak bisa di apa ya, dibakukan. Nyaman tuh kayak gimana sih? Ada orang yang nyamannya suhunya tuh 16 derajat, ada yang seneng agak hangat gini, senang gitu. Orang-orang bule kalau ada ke sini tuh senang karena agak hangat. Kita yang di sini terus umum atau bahkan adem gitu. Di suhu 17 derajat, 19 derajat kita udah kedinginan. Dan bule-bule itu nggak masalah dia, karena biasa suhunya di bawah itu. Sehingga nyamannya sesuatu yang sangat subjektif gitu. Nah, makanya etika fotografi di Indonesia, terutama di Republik itu mencakup aturan tidak tertulis. Ada tertulis, ada tidak tertulis gitu. Sehingga fasihan, kenyamanan, norma sosial itu sesuatu yang kita konsensus bersama, kita sepakati bersama. Next. Nah, ini ada hal yang saya kemarin menarik gitu. Etika itu menjadi aspek sangat penting dalam berekspresi di luar publik. Jadi sekedar legal bahwa foto Anda legal itu belum tentu etis. Misalnya saya motret di ruang publik yang itu benar-benar ruang publik terbuka di Malioboro, di jalanan dan sebagainya, foto saya legal dan ada juga posenya normal-normal aja, nggak ada yang salah dengan posenya, malah cenderung cantik gitu misalnya karena atau ganteng gitu, tapi tetap nggak mau difoto. Nah, fotonya legal, nggak ada masalah sama fotonya. Tapi kalau dia nggak mau difoto, maka etikanya, ya sudah, saya harus juga mau melepaskan ego saya tuh menghapus foto itu. Kecuali kemudian saya bisa melakukan pendekatan-pendekatan yang baik gitu, sehingga dia akhirnya menyetujui gitu. Misalnya begitu. Nah, ini apakah foto tersebut melakukan mengeksploitasi, menstereotipkan subjek dan sebagainya, lalu dia bisa menolak enggak dan sebagainya, itu tidak menjadi sangat penting gitu. Next. Nah, sementara street fotografi ini pendekatannya candid gitu. Jadi saya sebagai praktisi fotografi ini pendekatannya candid, tidak setting, saya tampilkan di sosial media. Cuma saya selalu ingat bahwa batasannya foto itu tidak dikomersilkan. Suatu saat saya pernah motret untuk kepentingan lomba gitu, foto saya bagus, terus saya ikutkan di lomba, dan kebetulan lomba itu menang. Apa yang saya lakukan? Sebelum lomba itu diumumkan, saya sudah diberitahu bahwa saya akan menang. Maka yang saya lakukan adalah menyiapkan model rilis. Saya datangi subjek foto yang ada di foto saya yang kemungkinan akan menang dan sudah diberitahu. Saya minta tanda tangan dan saya berikan sejumlah kompensasi. Gitu. Sehingga kemudian ketika tampil foto saya dijadikan untuk kalender, gitu, untuk kalender, tidak akan ada masalah ke depan karena saya sudah punya model rilis. Dan itu terjadi di beberapa lomba-lomba foto internasional, termasuk UPA. Saya beberapa kali jadi nominasi gitu. Mereka mengirimkan form model rilis
Karena di foto saya ada orangnya terlihat jelas. Dia mengirim modelis yang di situ harus tertera jelas namanya siapa, nomor teleponnya berapa, tempat tinggalnya di mana. Kenapa? Karena dia butuh konfirmasi jika suatu fotonya digunakan untuk Bank Indonesia. Itu biasanya begitu. Nah, oke, ini tadi yang kedua, masuk lomba foto ya. Sekarang kemajuan teknologi ini bisa bikin kita jadi fotografer. Siapapun punya HP, punya kamera, aksesnya gampang. Ya, sehingga kita bisa diperhatikan di jalanan seperti yang ada di covernya saya itu, saya foto di Malioboro itu semua orang ketika ada satu pertunjukan jalanan bermotret itu jadi fotografer semua gitu. Sehingga foto itu tidak lagi barang mewah. Dan beberapa itu kita juga kemudian mengupload untuk dijual dari platform-platform microstock seperti ada Dreamstime, ada Shutterstock, dan yang terbarunya dari Fotoyu misalnya bagi teman-teman yang mau motret orang lari. Next. Nah ini dia fotografi ya. Jadi berdasarkan pengamatan ciri-cirinya kita kurang lebih begini ya, ruang publik, terus kemudian candid, kita banyak melihat manusia gitu. Jadi memotret tanpa melakukan penyutradaraan, artinya nggak setting, fotonya benar-benar natural. Next. Nah ini misalnya karena beberapa kriteria apa itu dokumenter, apa itu jurnalistik, apa itu strip gitu ya, kira-kira seperti ini. Next. Nah ini contoh foto-foto yang saya tangkap di ruang publik. Kalau misalnya harus minta model rilis untuk segini banyak orang, itu berat sekali. Makanya di platform microstock seperti Adobe Stock, Shutterstock itu ada kategori editorial. Nah editorial itu Anda bisa menampilkan foto di situ atau menjual foto di situ dengan tanpa model rilis, tapi masuknya ke editorial, sehingga nanti dia akan kemudian kalau sudah editorial maksudnya jurnalistik gitu, itu where, whom, when dan sebagainya itu harus jelas. Ini kegiatan apa, aktivitas apa, kapan, di mana, tanggalnya apa, pada deskripsi itu begitu, dan kemudian foto-foto itu akan banyak digunakan untuk kepentingan editorial jurnalistik. Next. Nah ini di beberapa negara itu sudah sangat ketat ya, di Jepang sendiri, di Amerika itu kita susah gitu. Jadi kalau saya waktu ke Jepang itu, untungnya saya bukan orang Jepang gitu. Jadi saya tidak terikat dengan aturan-aturan yang ada di Jepang gitu. Saya mau di sana, orang saya foto jurek-jurek dan sebagainya. Beberapa ada yang tidak suka difoto, dan ketika dia tidak suka difoto, dia langsung nyamperin fotografernya. Dan saya pernah waktu di hotel, di lobby hotel itu bagus gitu, terus anehnya juga bagus, saya foto dari atas. Padahal orang ini tidak menghadap ke kamera saya. Dia tahu ada suara shutter, cetek gitu. Dia naik ke atas, dia datangi saya. Dia tanya, take picture of me. Saya jawab yes. Tapi saya kasih lihat fotonya karena dia itu ke foto dari belakang dan tidak kelihatan wajahnya. Maka bagi dia itu nggak merasa ada slide. Jadi wajah saya nggak ada di situ. Nah di lain waktu di berbasis kamera itu saya motret orang sales gitu. Tapi dia udah nyiapin tuh, nyiapin board. Ada tulisannya no take picture. Dia nggak marah. Dia begitu kita nanya ke sana dia langsung angkat boardnya. Oh ya sudah, berarti dia nggak mau. Kira-kira begitu. Dan di sini juga banyak kok yang misalnya kata teman-teman yang motret lari gitu ya. Ada orang yang memang nggak mau difoto, dia kasih tanda dengan misalnya ngilangin gini atau dia tutup wajahnya gitu ya sudah. Itu berarti sebuah tanda yang dia nggak mau difoto. Gitu. Bahkan di Australia juga ketat gitu ya. Terutama untuk anak-anak gitu, anak-anak apalagi yang motret laki-laki gitu ya, kayak Mas Novan, Riwoyo, itu kan motret anak-anak di Jawa, tapi kalau yang motret Pak ini kan mungkin masih fine-fine aja kan, auranya ibu-ibu gitu loh. Betul ya Pak ya? Gitu. Nah kebijakan tersebut itu sebenarnya pemerintah itu care terhadap warganya di ruang publik. Sementara di kita batasannya hanya masih yang saya tahu ya, itu masih hanya sebatas komersil. Nanti mungkin bisa ditambahin dari Iwan Iwan Mas Novan dan lain-lain. Next. Nah, ini dia. Pasal 50 Undang-Undang Cipta itu setiap orang dilarang melakukan pengumuman pendistribusian atau komunikasi ciptaan yang bertentangan dengan norma moral agama, kesusilaan dan sebagainya. Tentu batasan-batasan ini tergantung dengan konteksnya ya. Jadi di mana situasi juga seperti apa gitu ya. Jadi memang
terlepas kita tahu atau tidak ada aturan itu di publik, kita tetap akan kena. Sehingga daripada kita nggak tahu dan kita kena, lebih baik kita belajar, kita tahu. Sehingga ketika ada, oh ini nggak bisa difoto, oh ini nggak boleh difoto, oh ini nggak etis difoto, dan sebagainya, kita tahu batasan-batasan. Next. Nah, ini dia batasan fotografi di ruang publik. Selama ini di sini ya kepentingannya komersil. Saya untuk iklan, untuk pemasaran, promosi produk dan sebagainya gitu. Saya pernah suatu saat dihubungi oleh salah satu bank swasta Indonesia untuk memotret. Dia punya caption, ada sekitar 100 caption yang saya akan terjemahkan caption itu menjadi sebuah foto. Fotonya dengan gaya street. Lalu saya bilang, saya butuh budget tidak hanya untuk saya, tapi saya butuh budget, ini budgetnya nggak cukup untuk saya waktu itu untuk model rilis gitu. Sehingga kalau saya motret di jalanan dan foto itu akan digunakan untuk keperluan entah itu promosi atau kampanye media di sosial media, ini maksudnya sudah akan komersil karena saya motret itu mendapatkan penghasilan dari itu. Sehingga saya mintakan dari 100 caption itu, ya ini harus ada, masing-masing harus ada anggaran untuk model rilisnya gitu. Next. Nah, sebenarnya apa sih penggunaannya kita belajar ini kan? Ya ini untuk membentuk narasi sosial. Itu fotografer yang motret itu juga memiliki tanggung jawab. Dia tidak bisa kemudian memberikan false information. Jadi jangan sampai kita meskipun ini dilakukan banyak di dunia yang lain gitu ya, propaganda misalnya, false information, menyesatkan dan sebagainya. Sehingga bahkan kenapa? Dokumentasi kehidupan ini bisa sangat berharga. Kalau kita lihat foto-foto zaman dulu, Jogja tempo dulu, Malioboro tahun 18, zaman 9 misalnya karena 1945 dan sebagainya. Kalau tidak ada yang motret, maka kita tidak akan tahu gambaran Malioboro. Kan teman saya Mas Aan ini lagi nyari foto-foto di Pengok gitu. Pengok ini yang lama ini, jadi kawasan dekat bengkel kereta api, dan baru ketemu 3 di Google. Ya, teman-teman kalau ada yang punya nanti bisa kontak sama saya, orangnya di belakang. Nah begitu susahnya dokumentasi ini. Bahkan kemarin saya punya proyek yang kemarin pameran dengan beberapa fotografer senior, ada Pak Oscar, ada Pak Agus juga. Saya motret Jeron Beteng sebelum itu benar-benar bersih. Jadi ketika itu dibongkarin, saya fotoin dulu karena foto-foto ini nanti akan jadi sejarah. Mungkin 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, atau tidak juga tidak apa-apa, masalah gitu. Termasuk sampai sekarang saya lanjutkan proyek saya pribadi gitu ya, motretin di Jeron Beteng gitu. Next. Oke, kayaknya sudah cukup. Mungkin saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Bimo untuk paparannya. Ini tadinya saya udah lihat waktu lebih nih, tapi jangan dipotong ya, ini penting semua. Dari awal sampai akhir nih, oh ini penting sih, enggak kan? Menarik ya Mas Bimo mengawali dengan bagaimana deskripsi ruang publik sebagai ruang komunal, tempat di mana komunitas atau masyarakat berkumpul, dan ditarik lagi kepada hak-hak individunya, bagaimana hak privasi, terus ada hak kebebasan berekspresi, ada hak kebebasan berkumpul dan berserikat. Banyak banget, kita sebenarnya punya banyak hak, tapi kadang kita tidak sadar akan hak-hak itu. Dan cukup menarik juga ketika dilanjutkan bagaimana ruang publik itu punya rules yang tidak tertulis tentang sebuah etika di ruang publik yang mana itu berbasis pada kenyamanan individunya gitu. Nah, ini juga banyak juga akhirnya yang ternyata di aturan hukum kita tuh sudah diatur tapi kita tidak sadar dengan hal itu gitu. Bagaimana soal undang-undang ITE gitu, terus juga ada undang-undang data pribadi, dan mungkin ketidakpahaman ini yang akhirnya orang-orang yang mengambil keuntungan akhirnya ya udah gitu, bodo amat dengan itu gitu, karena kita sebagai publik kita tidak tahu sebenarnya hak kita seperti apa. Nah, oke, mungkin kita bisa lanjut dulu ke materi selanjutnya. Mas Novan, ready ya? Oke, silakan untuk
pemaparannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Salam Budaya sudah mengundang saya. Terima kasih Mas Bimo. Saya dapat ilmu pengetahuan gitu. Karena beliau arsitek, jadi kalau permasalahan uang beliau yang dan Kak Niken yang juara ya. Saya bagian yang ngecap aja. Tapi apa yang akan saya presentasikan mungkin disclaimer dulu nih. Saya tidak akan terlalu banyak memberikan foto. Saya lebih punya niatan menyampaikan beberapa hal yang barangkali nanti akan menjadi pemantik diskusi untuk kita semua di sini. Saya pengen bicara, tentu saja temanya fotografi di ruang publik, tetapi saya bikin perspektif di mana sebenarnya saya pengen menyoal tentang teknologi dan kebutuhan, keberlimpahan visual serta luasan irisan ruang personal dan ruang publik. Ini penting menurut saya karena kalau mau dibedah dengan sangat detail, maka beberapa persoalan ini selalu punya kaitan satu dan yang lainnya. Barangkali bisa next. Yang pertama, saya mau bilang, dan ini tentu jadi kesadaran tentang kita semua, bahwa teknologi itu adalah bagian dari kehidupan kita. Ciri dari teknologi itu adalah life center, berpusat pada manusia. Mas operator bermain dengan teknologi, saya membeli teknologi, saya membutuhkan teknologi. Siapapun yang punya kepentingan dengan teknologi bahkan merasa bahwa teknologi itu seperti sebuah kebutuhan. Dan karena teknologi juga kita beranjak gitu, dari peradaban yang bahkan mungkin dulunya sangat mekanis menjadi peradaban yang makin mutakhir, semuanya serba otomasi. Dan sebagai bagian teknologi kita juga sepakat bahwa maksudnya sebagai bagian dari semua yang dikembangkan untuk mempermudah kehidupan kita, barangkali kita sepakat bahwa fotografi adalah bagian teknologi. Iya kan? Siapa di antara bapak ibu, kakak, mas, adik yang belum pernah memotret selesai? Barangkali nggak ada ya? Atau barangkali ada yang katakan saya nggak pernah memotret serius. Ya saya nggak pernah memotret kayak Mas Bimo misalnya, atau kayak apa Kak Niken atau kayak saya gitu. Tapi apakah tidak pernah memotret diri sendiri? Selfie gitu ya. Kan kalau mungkin kakak-kakak perempuan album selfie itu folder sendiri. Ya, kalau motret sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, jelek itu bukan dihapus, tapi diulangi jadi 4 kali lagi, diulangi jadi 4 kali lagi. Jadi dia bagus. Jadi itu adalah bagian dari teknologi. Lalu kemudian next, seperti yang saya utarakan, manusia itu bermain dengan teknologi. Kita memproduksi, kita membeli gitu. Dan ini yang akan menjadi pengantar kita untuk masuk bagaimana fotografi itu mempengaruhi kehidupan kita. Bahwa ternyata teknologi yang bersentuhan dengan perilaku itu menghadirkan kebutuhan. Maksud saya begini, saya membeli teknologi karena saya butuh, dan perilaku saya mengikuti apa yang saya punya teknologinya. Iya nggak sih? Apakah dulu kita pegang HP itu misalnya dalam sehari gitu ya, rasanya HP jadul dulu kita pegang itu sehari paling 3 jam cukup ya, karena tak ada yang bisa kita perbuat gitu. Tapi kalau sekarang setiap menit, bahkan Anda lihat sendiri saya di depan itu saya masih buka HP gitu, karena memang ada kerjaan yang harus saya selesaikan. Tapi bahwa itulah teknologi membawa perubahan kehidupan karena hubungannya sama perilaku. Nah, hal ini yang kemudian menyebabkan kita hari ini melihat fotografi ada di mana-mana. Memang tidak semuanya butuh barangkali, tapi semuanya paham dan tidak kemudian protes. Misalnya, Mas kamu kok ngapain sih? Kok nyuting aku terus?
dengan kamera saya berharap, tapi karena saya sadar iya dia barangkali butuh teknologinya dan perilakunya harus demikian untuk mengejar sesuatu yang memang harus diselesaikan. So kita maklum. Apakah ada bapak ibu kakak yang kemudian tiba-tiba protes saat kemudian ada orang yang nenteng-nenteng kamera di jalan? Hampir tidak ada. Artinya ya itulah bahwa kehidupan kita sangat erat atau kemudian punya hubungan yang sangat dekat dengan teknologi. Ini akan kemudian next saya hubungkan lagi dengan ini. Sebenarnya katanya orang juga kata saya ya, itu orangnya ada saya tulis di situ. Jadi apa yang saya tampilkan itu kebanyakan adalah pernyataan-pernyataan dari orang. Katanya fotografi itu pada dasarnya merupakan media utama, sebuah wahana untuk menceritakan hal-hal yang berkaitan dengan rasa, tentang diri dan lingkungannya, ya kan? Bahkan dipertegas lagi bahwa naluri untuk melihat dan bisa dilihat itu kayak sebuah keniscayaan di era masyarakat modern saat ini. Nah, maksud saya teknologinya hadir, kameranya jauh lebih mudah, perekaman gambar jauh lebih mudah, pasca pemotretannya juga bisa dilakukan dengan sangat fleksibel, nggak perlu harus dicetak, sudah bisa langsung dipertontonkan dalam gitu. Jadi kita tuh kayak terbawa aja gitu dengan kemajuan teknologi dan kemudian perilaku kita berubah seiring dengan apa yang bisa ditawarkan oleh teknologi ini. Apalagi dengan satu kecenderungan bahwa manusia itu punya dorongan untuk dilihat, ya nggak sih? Barangkali kalau introvert banget enggak ya, tapi pasti ada di hati kecilnya ada sedikit keinginan untuk dilihat, entah apapun itu. Dalam konteks ini saya mau bicara bahwa kita seringkali menjadi takluk dengan teknologi dan kemudian kita menganggapnya sebagai sebuah kenormalan yang barangkali itu didukung oleh perasaan-perasaan kecil yang sering muncul di dalam diri kita. Ya enggak? Kita ini anu ya, cara saya pelan-pelan untuk mengajak teman-teman menyadari itu. Barangkali iya ya. Tadi Mas Bimo cerita, motret orangnya langsung datengin dia, protes. Pertanyaannya, pernah kita melakukan itu? Hampir nggak pernah. Ini kita kayak takut aja, pasrah gitu. Begitu difoto, bodo amat lah. Ayam itu ada dia video kita, ya kan? Berang dikit gitu. Barangkali itu. Next. Nah, kenapa begitu? Ada satu survei, ini kecil-kecilan ya, saya sampaikan ke teman-teman di sini. Ada satu survei, itu sumbernya saya tulis. Dia bilang bahwa bisnis fotografi itu yang paling banyak ini secara general gitu adalah untuk kebutuhan portrait. Coba portrait itu tujuannya apa? Menunjukkan diri. Menunjukkan diri. Potret itu menunjukkan diri. So, apa yang saya tulis di awal sampai sini relevan. Memang ada memang ada kayak kebutuhan-kebutuhan dari diri kita sendiri untuk dilihat. Tapi porsinya barangkali berbeda. Next lagi. Sekarang saya mau bilang tentang teknologi cukup nih. Kita sudah menyadari, oh ya barangkali itu hubungannya. Sekarang saya mau bicara tentang era keberlimpahan. Jadi dalam perspektif komunikasi, saya kayak ngajar ke SKS ini apa ya, mumpung gitu. Jadi dalam perspektif komunikasi itu ada pemikir yang bilang bahwa sekarang itu zamannya keberlimpahan informasi. Nggak usah kita cari berlimpah. Dulu kalau kita mau cari tahu tetangga jauh atau saudara jauh masih hidup atau enggak, kita harus berkirim surat bahkan atau menelusurinya dengan cara-cara yang sangat panjang, jalur yang sangat panjang. Sekarang kita cukup pantau lewat statusnya, nggak kita melupakan status itu.
Tapi kita lihat berlimpah. Lalu tanpa kita minta juga, atau saya barangkali ya, tanpa saya minta, di akun media sosial saya berlimpah informasi yang saya nggak tahu. Barangkali algoritma itu merekam pembicaraan saya, merekam pencarian saya, so apa yang kira-kira dalam tanda petik sering saya butuhkan muncul tanpa saya cari keberlimpahan. Termasuk foto-foto yang saya tidak tahu siapa dia, kepentingannya apa, muncul keberlimpahan. Hal-hal yang tadinya langka sekarang menjadi berlimpah. Nah, karena berlimpah, kita kemudian menjadi abai pada beberapa hal. Salah satunya apa? Yang tadi juga dibicarakan Mas Bimo, yaitu tentang konsep kedirian kita, tentang hak-hak kita untuk memperlihatkan diri dimanapun, terutama di ruang publik. Informasi yang melimpah itu terus kemudian menembus berbagai dimensi, kanal-kanal berita, media sosial, bahkan kemudian pada satu titik itu kayak jenuh gitu karena kebanyakan, dan akhirnya itu apa ya, jadi kayak nempel banget di kepala kita gitu. Misalnya beberapa waktu lalu ada demo BBM. Siapa di antara kita yang belum pernah melihat satu foto yang satu cuplikan gambar, bukan foto, satu cuplikan gambar yang asalnya dari video yang kemudian menjadi atau didaulat pada saat itu segera menjadi simbol perlawanan. Tahu nggak foto yang saya maksud apa? Gak tahu. Ada satu foto, aduh salah saya harusnya. Waktu mahasiswa bertarung dengan polisi di atas truk, demonya ada di Sumatera Utara, bukan Sumatera, Sulawesi Utara, Manado. Cuplikan gambar, hanya cuplikan gambar yang sama, tapi tersebar di mana-mana. Akhirnya jadi kayak masuk berarti lagi. Apakah saya membutuhkan? Barangkali juga enggak, tapi saya menjadi tahu ada informasi karena berlimpah di mana-mana. Kita next lagi. Nah, kalau ini dihubungkan dengan visual, ini ada data. Menarik datanya. Ini bisa teman-teman baca di katadata.co.id. Di tahun 2005, 2024 kalau nggak salah 2025. Itu platform media sosial itu kira-kira begitu datanya. YouTube ada 139 pengguna, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Masyarakat Indonesia menghabiskan 3 jam 14 menit per hari, dan 81%-nya mengakses setiap hari. Yang paling sering adalah mengakses foto dan video, bukan berita. Bukan berita, nggak penting. Foto dan video. Saya menurut ini ada pengaruhnya dengan realita baru yang hari ini kita sepakati. Salah satunya mungkin secara spesifik kita akan bicara tentang bagaimana fenomena olahraga culture dan dokumentasinya yang menjadi instrumen untuk menunjukkan siapa dirinya, di mana circle-nya dan bagaimana kelas sosialnya. Kita next lagi. Di dunia, Instagram nomor 3, kalau tadi nomor 2. Lalu kemudian di dunia, Indonesia ada di urutan berapa tuh? Untuk Instagram aja ya, ada di berapa tuh yang di sebelah sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 negara yang lain. Artinya bahwa teknologi, keberlimpahan informasi, kebutuhan, perilaku, produktif semuanya. Siapa yang nggak punya akun Instagram di sini? Siapa yang nggak punya? Saya nggak punya. Sudah saya diaktif. Capek. Capek ya. Capek itu dalam artian bukan kemudian karena kebanyakan interaksi, nggak. Saya capek sendiri. Scroll aja. Saya capek sendiri. Dan saya belum menemukan kenikmatan yang saya cari di Instagram. Jadi saya nggak punya akun Instagram. Dulu punya.
novan.jeti situ itu akun Instagram saya. Next lagi. Next. Dan sekarang kita lihat data tentang foto yang diambil per hari. Di Asia dan Oseania, barangkali itu termasuk Indonesia, itu ada 15 titik, itu satuannya billion. Banyak ya, awalnya banyak sekali. Kita next lagi. Di 2025 kira-kira begini pertumbuhannya. Di tahun 2025 kira-kira 2,1 triliun foto akan dibuat di seluruh dunia. Triliun itu nolnya berapa? 12. Banyak. Betul, jawaban yang paling bagus itu. Kalau kita ditanya nggak bisa spesifik, banyak. Banyak. Ya. Dan itu fakta loh. Dan barangkali menurut kita termasuk di antaranya. Barangkali menurut kita termasuk di antaranya. Dan apa perubahan yang kemudian sangat sangat bisa dilihat atau bisa diamati dari hal-hal yang saya bicarakan tadi. Dulu fotonya tidak terlalu banyak. Dalam konteks komunikasi ada fase kelangkaan. Karena ada fase kelangkaan, informasi-informasi yang didapat itu biasanya disimpan dengan baik, diingat dengan baik, dicermati dengan baik, so kita betul-betul pengetahuannya itu tepat tentang sesuatu yang kita lihat. Kalau sekarang saking banyaknya, kita lihat sepintas-sepintas saja. Tidak ada rasa penasaran yang berlebih, tidak ada keinginan untuk mendokumentasikan dengan baik. Bahkan kita tidak ada keinginan atau kurang keinginan untuk mengenal konteks dari satu peristiwa atau dari satu foto yang kita lihat, karena berlimpah. Kebiasaan kita mengamati foto sangat berubah. Ini perubahan, dan kalau di saya juga selalu dibilang ini maksudnya akademisi enggak juga, tapi bagi saya yang hidup di kampus sehari-hari membaca dan belajar tentang hal-hal ini, itu bagian itu adalah hal-hal yang selalu kami antisipasi, bukan untuk dirubah, tapi untuk dikenali dan kemudian bagaimana kita menyesuaikan dengan hal itu. Menyesuaikan dengan hal itu. Dulu teman-teman kalau ada kuliah materi dicatat, tapi kalau sekarang cuma difoto. Entah fotonya akan dibaca lagi atau kemudian hanya dokumentasi, Tuhan dan dia yang tahu. Tuhan dan si pemotret yang tahu gitu. Tapi kalau mencatat, barangkali dia akan beberapa kali membuka. Next lagi. Katanya Marshall McLuhan, kita itu memproduksi alat, tapi karena sudah saking majunya, sudah saking masifnya, alat itu justru membentuk kehidupan kita, mengubah kehidupan kita. Sampai sini barangkali belum ada hubungannya, atau sudah diketahui hubungannya, bahwa saya ingin bicara bahwa kita sudah tidak bisa lagi menghindar dari kalau secara spesifik kita sebut fotografi. Kita tidak bisa menghindar. Yang bisa kita lakukan adalah apa yang nanti akan saya bicarakan. Next lagi. Sekarang saya menyoal ruang. Kelihatannya agak teoritis, tapi barangkali kalau ini saya sampaikan kita menjadi agak tergelitik. Jadi dalam perspektif komunikasi lagi-lagi yang dihubungkan dengan persepsi ruang, itu ternyata Edward Hall itu pernah menyatakan dalam pemikirannya bahwa ruang itu dibagi jadi 4 kriteria. Yang pertama adalah ruang intim, yang jaraknya itu kira-kira 0 sampai 18 inch atau 0,5 meter. Untuk apa? Di situ saya tulis. Saya nggak mengubah-ubah ya. Misalnya berhubungan seks, ngerangkul. Kalau seks 2 meter kan aneh. Nggak tahu bukan cara melakukannya. Terus kemudian atau selain itu ya untuk tinju misalnya, kalau tinju 3 meter gimana? Virtual. Lalu ada jarak personal, yang ini untuk percakapan dua sahabat, lalu kemudian orang yang saling akrab, jarak sosial dan jarak
kita perlu garis bawahi di jalan publik ini, Bapak Ibu kakak semua. Lebih dari 5 meter, 4 sampai 8,3 meter katanya. Untuk hubungan lebih formal bersama saya, aktor dan hadirinnya, atau bahkan ketika kita ada di luar yang kita sangka itu adalah ruang publik, kita pada orang yang tidak dikenal atau pada cerita-cerita yang berbeda dengan kehidupan kita, yang aktor yang berbeda, kita punya jarak yang cukup jauh. Gak mungkin dong tiba-tiba kita datang ke titik nol, misalnya ada orang nunggu gitu, duduk-duduk terus kita datang aja duduk di situ. Oh iya itu sok kenal sok dekat, tidak mungkin ya. Jadi persoalan ruang ada di sini. Kita pribadi sebenarnya sadar atau kalaupun tidak sadar, kita itu sering mempraktekkan bahwa kita menciptakan ruang bagi diri kita dan orang lain. Bagaimana kita mau dilihat dan bagaimana orang lain harus melihat kita. Itu persoalan pertama. Next. Lalu tadi juga sudah disebut sama Mas Bimo tentang privacy. Ada ruang publik dan segala macam. Tapi nanti saya hubungkan ini menjadi tengah antara ruang publik, jarak personal, ruang publik. Di tengah-tengahnya itu ada privacy. Saya bilang begini. Saya tidak pakai teori, tapi ini adalah pemahaman umum yang sering kita ketahui. Privacy itu sebenarnya berupa kontrol, iya nggak sih? Kita kontrol nih siapa yang hadir di diri kita. Kita kontrol nih apa yang mau saya ceritakan ke orang lain. Saya kontrol bagaimana kemudian orang lain itu mengetahui tentang diri saya. Kontrol, selektif, ya kan? Kepentingannya apa ya? Melindungi diri kita, melindungi ego kita. Berkaitan dengan kesendirian kita kemudian tiba-tiba di mana-mana ini dia mau cerdas. Tapi kesendirian itu adalah hal-hal yang kaitannya dengan diri sendiri. Yang punya kuasa tentang kita adalah ya kita. Berikutnya, privacy itu sebenarnya juga bisa dilakukan dengan menghalau invasi. Dalam tanda petik. Kenapa saya sebut invasi? Nanti akan saya paparkan. Kenapa bahasa saya invasi? Berikutnya, ruang publik. Area terbuka, inklusif. Siapa saja bisa masuk ke situ, siapa saja bisa datang ke situ, apapun kepentingannya bisa hadir di situ. Ada pertukaran ide dan kepentingan itu ditukarkan secara bebas. Contoh, Anda lagi duduk di Malioboro, kepentingan Anda apa? Healing, ya udah nongkrong sore. Tiba-tiba, maaf ini bukan yang kemudian mendeskripsikan apa, ini hanya contoh yang barangkali nanti kita akan langsung mengerti kenapa saya tidak mengerti. Tiba-tiba datang pengamen, dekat sekali dengan kita, dan kepentingan dia apa? Dua kepentingan yang sangat jauh berbeda, langsung ditemukan di ruang publik. Kalau kita marah-marah, akibatnya apa? Mereka lebih marah, lebih galak. Kalau kita diam aja, kita kayak takluk gitu. Posisinya kan posisi banget. Kita duduk, takluk gitu. Ruang publik. Jadi saya menyoal tentang bagaimana kesadaran kita di ruang publik. Lalu kemudian karena ruang publik ini sebenarnya adalah bagian dari sistem sosial masyarakat, kita juga nggak bisa menolak menjadi ruang publik kalau itu disepakati sebagai ruang publik dan selama hal-hal itu terjadi di ruang publik. Ya, yang bisa kita lakukan banyak sebenarnya bisa kita lakukan, tapi barangkali juga beberapa di antara niat baik justru berakibat kurang baik. Saya kasih contoh. Barangkali banyak teman-teman yang sudah mendengar dan mengetahui kampanye celup. Belum? Cek, celup. Kalian kan belum tahu? Celup. Cekrek, lapor, upload. Foto orang-orang yang asusila di tempat umum, laporkan, upload media sosial. Baik kampanyenya. Tapi kalau sudah urusannya dengan privasi,
Niat baik belum tentu berakhir baik. Cek, celup. Saya tuh jadi ada cerita kalau sama saya telusuri gitu ya. Ya memang kadang-kadang kita terlampau apa ya, kreatif gitu ya. Ya, gitu. Lagi, Mas. Ini beberapa contoh. Saya diajak ke sini katanya sebenarnya seminar ini untuk mengeksplor beberapa hal, termasuk salah satunya adalah fenomena bagaimana kemudian fotografer banyak hadir di jalanan untuk memotret aktivitas yang dilakukan oleh warga dalam tanda petik, yang kemudian beberapa di antaranya menyepakati karena kepentingannya bisa terpenuhi, tetapi beberapa di antaranya tidak menyepakati karena kepentingannya tidak cocok. Gitu. Salah satunya adalah foto lari. Tapi kita bisa lihat dari contoh-contoh headline berita yang saya tampilkan di sini. Kesemuanya itu hampir tidak atau jarang sekali yang menyasar persoalan etika yang tadi juga sudah disampaikan Mas Bimo, atau prevensi atau tentang konsep diri. Hampir nggak ada. Yang dipikirkan adalah cuan. Itu dipikirkan. Karena memang kita butuh itu. Cuan. Nah, ada di Tarakan, ada di Bali, ada di Jakarta, ada di Denpasar, gitu ya. Nah, itu jadi hampir semua wilayah sebenarnya, hampir di semua wilayah. Kejadiannya ada di ruang publik, fotografernya hadir di ruang publik. Ada teknologi yang kemudian mengubah perilaku. Artinya fotografer sudah tidak khawatir fotonya akan jelek, dia pede sekali untuk datang ke ruang publik, dia jepret karena ada hitung-hitungan yang tepat, yang pasti. Tadi saya bilang fotografi adalah bagian sens dan teknologi bagian sens itu. Barangkali kalau kita ngukur cahaya itu normal, kita yakin jepret pasti bagus, itu sensnya, kira-kira gitu. Lalu kemudian ada yang datang, katakanlah kalau dalam konteks ini mungkin pelari, yang kemudian dia itu hadir di jalanan yang kita nggak bisa tebak tujuannya itu apa, betul-betul olahraga atau kemudian olahraga, kebutuhan olahraga dan eksistensi yang nomor satu atau bagaimana kita tahu ya. Ketemu tuh di ruang publik yang kepentingannya terpenuhi, nggak ada masalah tentang persoalan etika, ini nonsense. Oh, saya bangga di foto, saya upload, orang-orang kenal saya, nonsense etika. Tapi bagi orang-orang yang terganggu, ini jadi penting. Next lagi, Mas. Ada konsep sebenarnya kalau di pertunjukan dramaturgi. Bagaimana kemudian kita semua ini adalah aktor. Ini panggungnya, gitu. Terus kemudian kita memosisikan diri sebagai siapa kita. Saya di sini aktor sebagai pembicara, teman-teman sebagai peserta. Panggung dan aktor. Tapi di balik itu semua itu ada motif sebenarnya. Kebutuhan, self branding, yang tadi saya sebutkan, penerimaan sosial. Artinya kayaknya itu wajar deh sekarang. Justru kalau kita nggak ikut-ikut gitu, kayaknya kita nggak update. Akhirnya ada yang kayak gitu ya. Barangkali apa istilahnya FOMO, ya. Barangkali panggungnya jalanan dan ruang publik, aktornya fotografer dan warga, motifnya sesederhana itu. Ada kebutuhan, self branding dan kebutuhan sosial. Motifnya siapa yang pernah lari dan senang difoto? Kita tanya motifnya. Pasti gak ada yang mengatakan. Pasti gak ada yang mengatakan. Kita tanya motifnya. Next. Dan ini adalah persoalan yang saya garis bawahi. Sudah berbicara teknologi, kita sudah sangat akrab dengan fotografi. Bahkan teknologi fotografi sekarang itu sangat mudah dan semuanya ditujukan untuk kemudahan pengguna fotografi. Tapi saya pakai kata-kata yang barangkali agak provokatif. Mata yang mengincar, sudut pandang dan jangkauan yang tak terduga, hubungan yang canggung, sepersekian detik yang menentukan kehidupan gak akan bisa.
berat mungkin, tapi kalau ini kita refleksikan ke diri kita, iya ya. Anda tidak pernah tahu yang sebenarnya diincang sama fotografer itu apa? Ayo, pernah ada yang tahu? Siapa tahu dia mengincang orang lain?